Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subeti Dwi Aflaha, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Cordova 2, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ya. Nggak ada, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap semuanya? Komplit? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita perlu bersyukur ini ya. Alhamdulillah kelas kita hari ini penuh. Semuanya bisa hadir ke kelas kita, semuanya bisa datang ke sekolah. Siap untuk belajar? Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang piket siapa hari ini? Ya, Raisa sama Raisa. Minta tolong untuk dipimpin doanya. Di sini, silakan. Pray through. Pray before study. Pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Langsung dilanjutkan dengan kegiatan murojaah. Hari ini surat apa? Al-A'la. Silakan dibuka juz amanya atau Al-Qur'annya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Oke. Untuk materi PAI pelajaran kemarin kita sudah bahas tentang apa? Asmaul Husna. Iya, apa itu Asmaul Husna? Artinya apa? Allah yang baik. Iya, masih ingat ada berapa jumlahnya? 99. Sudah hafal semua? Sudah. Ada materi kita hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan dibuka buku paketnya, bab 7. Ya, tujuan kita mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar yang pertama adalah diharapkan anak-anak dapat menjelaskan arti dan hikmah kepada iman kepada qada dan qadar. Sudah tahu belum? Iman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa? 6. Yang ke-6. Oke. Sudah dibaca belum materinya semalam?
Sudah? Sudah. Apa itu artinya qada dan qadar? Oke, itu ada yang di buku paket ya. Kalau yang semalam sudah baca, sudah digaris-garisin, minimal sudah ada gambaran sedikit gitu ya tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, untuk lebih memahami materi tentang iman kepada qada dan qadar, saya sudah siapkan video. Silahkan disimak, diperhatikan, ya, dilihat dan ditonton dengan baik ya. Manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan Allah dengan badan yang tinggi dan ada yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih, ada juga yang memiliki kulit hitam. Ada yang hidup dengan keadaan berkecukupan harta, ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan qada dan qadar Allah atau takdir yang telah ditentukan Allah kepada makhluknya. Manusia diperintahkan untuk mengimani qada dan qadar Allah karena semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang qada dan qadar Allah, perhatikan uraian materi berikut ini. Mengenai qada dan qadar, pengertian qada dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Setiap manusia harus mempercayai adanya qada dan qadar yang sudah Allah SWT tetapkan kepada setiap umatnya. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Qada memiliki makna ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Qada merupakan segala sesuatu yang belum terjadi, tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qada ada terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian. Qadar bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, baik berupa penciptaan, pengadaan maupun perubahan terhadap manusia. Qadar merupakan segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan makhluk. Manusia akan mengetahui ketetapan qada dan qadarnya setelah keduanya benar-benar terjadi. Macam-macam takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sering disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian takdir itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh dari takdir mubram sebagai berikut. Jenis kelamin manusia termasuk takdir yang tidak dapat diubah. Kematian, tidak ada seorang pun yang mampu merubah kapan seorang meninggal dunia. Peristiwa hari kiamat merupakan ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Namun takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Adapun contoh dari takdir mu'allaq sebagai berikut. Orang yang miskin jika bekerja dengan sungguh-sungguh akan menjadi kaya. Orang yang apabila istiqomah dan berusaha untuk ikhtiar dalam berobat dapat memperoleh kesembuhan. Orang yang kurang pandai akan tetapi giat dalam belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh pasti akan menjadi yang cerdas atau pandai. Nah, anak-anak sudah jelas ya perbedaan dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Manfaat yang diperoleh ketika mengimani qada dan qadar adalah sebagai berikut. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Meyakini bahwa cobaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, anak-anak, itu tadi materi iman kepada qada dan qadar Allah. Semoga anak-anak selalu bersyukur terhadap kondisi apapun itu yang telah Allah tetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan video yang tadi? Sudah cukup jelas? Ya. Sudah.
kita ulas kembali video yang tadi ya. Kalau memang sudah cukup jelas, mudah-mudahan penjelasan di sini juga tambah lebih jelas lagi ya. Pertama tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, dan kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Berarti sudah atau belum terjadi? Akan terjadi. Sudah atau belum? Belum. Kalau qada itu belum terjadi. Baru ketetapan Allah ya. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi atau sedang terjadi. Kalau qada berarti sebelum, kalau qadar berarti setelah. Selanjutnya adalah macam-macam takdir. Ada dua. Apa satu? Mubrang. Satunya takdir. Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Satu takdir mubran, yaitu ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua adalah takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Contohnya dulu untuk takdir mubran, sudah tahu apa? Yang sudah tidak bisa diubah, contohnya apa? Satu? Ya, kematian, kiamat, kelahiran, jenis kelamin. Jangan diubah lagi apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Yang kedua, takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Apa contohnya? Orang sakit yang berobat biar sehat, biar sembuh. Terus orang yang kurang pintar, ya, harus bisa belajar giat biar pandai, biar cerdas, biar nilainya bagus, belajar semaksimal mungkin. Rezeki yang sudah Allah tetapkan sekian, tapi kamu pengen lebih banyak lagi, berusaha lagi, bekerja lebih keras lagi biar rezekinya tambah banyak. Ya, itu namanya takdir mu'alaq. Paham sampai sini? Paham. Oke. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Kita sadar bagaimanapun kita bekerja, sekeras apapun usaha kita, ada kekuasaan Allah, ada Allah di atas segala-galanya ya. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan cita-citanya. Kita tahu Allah sudah menetapkan, tapi Allah juga tidak akan mengubah kita kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya. Pengen kaya, pengen banyak uang, ya jangan diem aja, bekerja keraslah ya, agar Allah bisa mengubah nasib kita dari yang tadinya mungkin ditakdirkan miskin dengan kita bersungguh-sungguh bekerja keras, atas izin Allah mungkin kita bisa ditakdirkan menjadi orang kaya. Ya. Yang ketiga, membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. 4, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Sampai sini tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar sudah cukup jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Alhamdulillah. Iya, gitu ya. Jadi dari video tadi, kemudian ulasan yang Miss Eti jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami ya. Sudah tahu sekarang yang pertama pengertian qada dan qadar, bisa membedakan mana yang menjadi qada dan menjadi qadarnya Allah. Dan yang ketiga tentang takdir
Kemudian hikmah, mempercayai, beriman kepada qada dan qadar. Mesti punya ice breaking, silakan berpasang-pasangan, nyari teman. Berpasangan berarti berapa? 2. Ada yang ganjil? Ayo berpasang. Menang menjadi mobil. Gimana cara nyetir mobil? Gini mobil. Yang kalah menjadi motor. Tetap berhadapan-hadapan, dengerin aturannya. Yang menjadi mobil tadi yang menang, yang menjadi motor yang kalah. Nah, kalau misalnya bilang motor, nanti motor yang nangkap mobil. Berarti mobilnya menghindar apa diem aja? Menghindar. Kalau misalnya bilang mobil, berarti mobil yang nangkap motor. Motornya diem aja apa menghindar? Nah, gitu ya. Jelas? Oke, siap? Siap? Oke. Mobil. Motor. Oke. Berapa tadi poinnya? Berapa skornya? Yang udah ketangkep? 1-0. 2-1. 2-0. 0-0. Belum ada yang ketangkep. Oke. Nanti yang poinnya besar dipijit sama yang poinnya kurang. Ya. Sekarang Sally yang nentuin, karena Sally nggak ada pasangannya. Siap, dengarkan. Dengarkan suara Sally ya. Oke, silakan yang poinnya lebih kecil memijat. Kalau seri saling pijat, saling pijat. Yang seri saling pijat. Oke, gimana ice breakingnya? Seru? Alhamdulillah. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Miss Eti punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Teman-teman sudah berkelompok sesuai dengan keinginan sendiri ya. Namanya sudah tahu kelompok apa ini? Nama negara boleh. Kasih nama ya kelompoknya ya. Ya, jadi ini ya. Miss Eti punya LKPD, silakan dilihat. Ya, silakan dilihat. Nah, ini contoh pocket sikap terhadap takdir. Jadi ada 2 pocket, kodo dan kodar. Nanti teman-teman gunting, tempel di kertas HVS yang sudah Miss Eti siapkan. Kemudian digunting pernyataan yang ada, dipisahkan atau dimasukkan mana yang termasuk ke dalam kodo dan mana yang termasuk ke dalam kodar. Ya. Pekerjaan ini dilakukan secara berkelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Silahkan nanti siapkan gunting sama lemnya ya. Meskipun dikerjakan secara berkelompok, tapi semuanya harus bekerja sama ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang saja yang bekerja. Semuanya harus ikut. Untuk mengerjakan LKPD yang sudah Miss Eti berikan, untuk mengguntingnya jangan langsung di kotaknya ya. Tapi itu ada bayang-bayang biru, teman-teman gunting di situnya. Agar memberikan space nanti saat kalian menempel di kertas HVS yang kosong. Jadi kan namanya pocket ya. Nah, berarti harus ada ruang buat menempel. Itu ya, kan ada bayang-bayang biru tuh di situ. Kelihatan nggak di situ? Ada ya? Nah, itu nanti digunting.
Kayak gini nih, ya. Tempel. Nah, ini di pernyataan yang ada juga digunting. Nanti masukkan ke pocket ini. Masuk ke kodo atau ke kodarnya. Gitu. Paham? Nanti setelah kegiatan ini selesai, kita akan tahu mana yang termasuk kodo dan mana yang masuk kodar. Nanti Miss Eti minta alasannya, ya. Silakan berdiskusi per kelompok nanti. Kenapa kamu masukin pernyataan itu ke kodar? Kenapa masuk ke kodo gitu? Biar pemahaman atau perbedaan kodo dan kodar benar-benar sudah kamu pahami. Jelas sampai sini? Oke, silakan selamat mengerjakan. Baik. Bagas yang ngerjain yang ini, digunting yang ini. Nanti diletakkan di mana, di kodo apa di kodarnya gitu. Ya, guntingnya cuma satu ya di sini. Yang itu dulu, ini dulu judulnya dulu belum digunting ini. Judulnya gunting buat di atasnya. Terus ini dilem. Lemnya mana? Siap. Nah, semuanya bekerja biar cepat selesai. Tadi ditempel. Baik, sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Miss Eti minta masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan apa yang sudah dikelompok-kelompokkan, mana yang termasuk kodo dan mana yang termasuk kodar. Ya. Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Oke, baik. Silakan ke depan. Ini termasuk kodo dan termasuk kodar yang mana? Ke depan lagi, boleh? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan bagaimana termasuk kodo dan kodar. Pernyataan apa yang diambil? Baca dulu. Kahiyang lahir pada tanggal 11 September 2019. Ya. Ini termasuk kodo karena kelahiran tidak bisa diubah oleh Ya. Betul? Oh. Yang lain mengoreksi ya. Biar pemahaman kodo dan kodarnya itu sama nggak dengan apa yang kamu pahami gitu. Jadi kelompok yang lain tetap memperhatikan. Lanjut. Mas Seto meninggal dunia karena mengalami sakit yang parah. Saya masukkan ke kodo karena kematian ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Iya. Betul? Oke, good. Lanjut. Iya, satu aja boleh. Tiara belajar giat supaya pandai, termasuk kodar karena dapat diubah dengan cara ikhtiar. Iya, ikhtiar. Betul? Betul. Yang lain betul? Betul. Silakan, Ellen. Joni berlatih bulu tangkis agar menjadi juara satu pada kompetisi yang diikutinya. Ya, Ellen masukkan ke kodar. Kenapa? Berusaha berlatih agar jadi juara. Iya, betul ya? Betul. Oke, Edlin. Kenyataannya apa? Ilham mengatur porsi makanannya agar dapat mengurangi berat badannya. Iya, termasuk masuk ke mana? Kodar, ya. Kenapa, Edlin? Termasuk Mengubah bisa diubah dengan ikhtiar. Iya, betul ya? Betul. Oke. Silakan tepuk tangan buat kelompok 1.
Ya, terima kasih Danis dan teman-teman untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Yang lain seperti biasa menyimak ya dan mengoreksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang Perbedaan. kode dan kode. Ya, silakan. Dari Ezra. Silakan Ezra, ambil dulu. Baca pernyataannya, dibaca. Terjadi gempa bumi di Jawa Barat yang mengakibatkan banyak kerusakan. Masuk ke dalam kodo. Ya. Karena? Karena tidak dapat diubah. Iya. Betul ya? Bencana yang sudah ditetapkan menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Bihar, baca dulu pernyataannya. Mani bergejala sembuh dari dengan terus mengobati. Ya, termasuk ke Qadar. Kenapa? Karena bisa Sembuh dari sakit dengan ikhtiar. Ikhtiarnya itu berobat ya. Betul ya? Oke, next. Di Zilan. Matahari terjadi pagi hari. Termasuk Qadar. Kodo, iya. Kenapa? Karena Tidak dapat diubah. iya. Betul ya? Oh, Dani, silakan. Pak Eko bekerja keras agar menjadi kaya raya. Ya. Saya masukkan ke Qadar karena dapat diubah dengan ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Betul? Betul. Ya, next. Akbar. Ibu Vika melahirkan anak berjenis kelamin perempuan. Ya. Dia Kenapa? melahirkan anak berjenis kelamin perempuan karena jenis kelamin tidak Tidak dapat bisa? diubah. Iya. Betul ya? Oh, terakhir Davan. Davan pilih pernyataan apa? Baca dulu pernyataannya. Joni berlatih bulu tangkis agar menjadi juara 1 pada kompetisi yang diikutinya. Termasuk dalam Qadar. Qadar. Karena Dia terus berlatih iya. untuk mendapatkan juara. Iya, karena bisa diubah dengan ikhtiar. Bagaimana betul? Betul. Oke, kasih aplaus buat teman-teman di kelompok 2. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kegiatan kelompoknya sudah selesai semua ya. Alhamdulillah materi pelajaran kita sudah selesai hari ini. Sebelum Miseti tutup, Miseti mau bertanya dulu bagaimana dengan kegiatan kita hari ini. Sally, gimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Seru banget. Seru, terus Asik. asik, menyenangkan. Iya. Iya. Pembelajaran yang bisa disampaikan sudah bisa dipahami, ditangkap dengan baik. Sudah, alhamdulillah. Danis, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Hari ini seru. Seru. Ada lagi yang bisa disampaikan? Hari ini aku dapat ilmu baru tentang kode dan kodar. Sudah paham? Sudah tidak membedakan? Alhamdulillah. Kenzi, gimana pembelajaran hari ini? Hari ini sangat seru. Menyenangkan apa membosankan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Saya jadi lebih mengetahui tentang Kode dan kode. Oh, oke, siap. Sudah bisa membedakan ya? Ya, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Sama? Sama, ya. Alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, pengertian sudah jelas ya. Perbedaan antara kodo dan kodar sudah jelas. Setelah pembelajaran kita sudah selesai hari ini, beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari kodo dan kodar. Sudah jelas ya? Kodo itu sebelum, kodar setelah. Itu intinya ya. Jadi ketetapan Allah yang sebelum terjadi disebut kodo, dan ketetapan Allah setelah terjadi disebut kodar. Kemudian yang kedua tentang takdir. Ya, takdir itu ada dua. Takdir, mudah dan malak. Sudah tahu contoh-contohnya? Sudah. Terus yang ketiga tentang hikmah. Hikmah apa yang sudah kamu dapatkan dari pengertian kodo dan kodar? Hikmahnya kita bisa lebih memahami. Yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang
lebih ikhlas, bisa menjadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah Allah tetapkan pada kita. Mudah-mudahan menjadi manusia yang jauh lebih bersyukur, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini yang pertama adalah tentang pengertian kodo dan qadar. Perbedaan kodo dan qadar. Sudah bisa ya? Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, misalnya sudah lihat, kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk kodo dan mana yang termasuk qadar. Dari situ kita bisa mengambil hikmah. Hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, ya, kita bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur atas apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, kita bisa lebih berusaha, berikhtiar agar takdir Allah yang bisa kita ubah bisa menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan. Gitu ya, teman-teman? Baik, kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.